Kenapa Israel itu sangat hebat luar biasa? Kenapa Israel itu sangat kuat? Dulu Israel pernah dikeroyok Liga Arab, ya, dikeroyok oleh apa? Mesir, ya, Yordania, kemudian negara-negara yang ada di sekitaran situ, ya, Arab dan sebagainya, dikeroyok kurang lebih 6 atau 5 negara, tapi Israel tetap survive, Israel tetap bertahan. Bayangkan, dikeroyok oleh beberapa negara. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Israel itu begitu hebat, begitu luar biasa? Apakah saya pendukung Israel? Enggak. Jadi kalau saya mengatakan seperti ini, ya mungkin yang tersahabat yang nonton video berpikir bahwa saya itu Nasrani, kamu itu pembela Israel dan sebagainya. Enggak. Jadi kalau benar saya katakan benar, kalau salah saya katakan salah. Kebetulan ya Israel itu hebat luar biasa. Ya, dalam bidang apapun saya melihat mereka sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya dalam kasus ini Valentina hebat misalnya, saya akan tetap memuji Valentina. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Israel itu sangat hebat? Kenapa Israel bisa mengalahkan Iran? Apa alasannya? Jadi di video ini saya tidak akan ngambil dari sudut pandang agama ya. Saya tidak akan menerima jawaban-jawaban yang sangat familiar atau sangat formalitas ya. Seperti misalnya jawaban bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Israel itu diberkati oleh Tuhan dan lain sebagainya. Saya tidak menyangkal dan saya tidak ya membenarkan itu. Sah saja kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ya menurut dari sudut pandang agama nggak jadi masalah ya, karena di kitab suci agama Kristen, agama Yahudi juga itu tertulis, nggak jadi masalah. Tapi saya tidak ngambil dari sudut pandang agama, saya ngambil dari sudut pandang sains, dari pemikiran yang masuk akal, pemikiran yang rasional, pemikiran yang objektif. Karena tentu saja agama itu bukan pemikiran yang objektif. Agama itu ranahnya subjektif. Bukan berarti saya mengatakan bahwa agama itu tidak benar ya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi agama itu ranah subjektif. Dan sains itu ranah objektif. Ya, jadi saya ngambil dari sudut pandang objektif ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya, saya tidak menyangkal itu ya. Tapi saya berusaha memberikan jawaban-jawaban yang paling masuk akal. Dan menurut saya ini sangat berguna bagi kemajuan bangsa kita. Bisa kita ambil, bisa kita contoh ya. Apa itu alasannya? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Salah satu alasan yang paling masuk akal atau salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu kenapa Israel itu sangat maju, sangat kuat, sangat perkasa seperti sekarang ini, bahkan bisa memukul mundur Iran itu. Alasan yang paling masuk akal itu karena masyarakat Israel adalah masyarakat pembaca. Menurut data, ya menurut riset, nanti akan saya berikan datanya di sini. Menurut data, 20 negara paling rajin membaca di dunia ini, ya salah satunya adalah Israel. Bayangkan, ya, Israel itu masuk 20 negara paling rajin membaca. Pertama Amerika, ada Kanada, ada Finlandia, China, Singapura dan sebagainya. Jadi rata-rata negara yang rajin membaca itu, masyarakatnya yang rajin membaca adalah negara maju, dan Israel termasuk negara maju. Menurut saya ini sangat-sangat menarik untuk kita bahas. Apa hubungannya membaca dengan kekuatan suatu bangsa? Nah, ini sangat punya korelasi guys. Ya, ini perlu kita tiru di negara kita. Ya, jadi gini, kalau masyarakat itu masyarakat yang suka membaca, maka ketika ada informasi, mereka tidak menelan bulat-bulat informasi itu. Contoh misalnya, ketika misalnya ada warga Konoha yang mengatakan, kita membela Valentina itu karena kita membela kemanusiaan. Orang yang membaca tidak menerima ini bulat-bulat, tidak menelan bulat-bulat. Hah? Masa sih? Terus kalau kita nggak membela Valentina, kita nggak pro dengan kemanusiaan gitu, masih ada ya perang yang lain kok, nggak harus di Valentina. Kenapa kita harus membela? Apa alasannya? Nah, orang yang rajin membaca itu biasanya akan ya penasaran, apa sih alasannya? Kenapa kita harus membela Valentina? Oh, ternyata Konoha itu membela Valentina karena apa? Karena kita seiman, seagama. Apa bukti yang paling masuk akal?
Nah, orang-orang yang membaca itu tidak mau dibohongi. Mereka akan berpikir lagi, apa bukti yang paling masuk akal? Kenapa warga Konoha itu membela Valentina? Ya, apakah benar karena seiman? Apakah karena seagama? Ya, mereka akan mencari lagi. Oh, ternyata Valentina itu dibela mati-matian di Konoha itu karena kebencian mereka terhadap Israel. Karena kebencian mereka terhadap kaum-kaum tertentu sesuai dengan yang ada di kitab suci mereka. Oh, ternyata itu alasannya. Sehingga mereka membela Israel. Kenapa warga Konoha itu membela Iran? Kenapa? Karena kebencian warga Konoha terhadap Israel. Itu alasan yang paling masuk akal. Agama dan kebencian mereka terhadap Israel. Itu alasan yang paling masuk akal. Kalau misalnya ada yang mengatakan, bukan karena agama kok, bukan karena kebencian dan sebagainya. Oke, kita ganti agama Israel misalnya. Orang-orang yang membaca itu adalah orang yang penasaran terhadap ilmu pengetahuan. Kalau kita ganti agama daripada mayoritas Israel itu, mayoritas agama Konghucu misalnya, mayoritas agama Sunda Wiwitan misalnya, mayoritas agama Parmalim misalnya, dan sebagainya. Apakah kita tetap membenci Israel? Enggak. Apakah kita tetap membela Valentina? Enggak. Coba kalau Valentina diganti agamanya menjadi agama kejawen misalnya, kemudian agama Sunda Wiwitan misalnya, apa segala macam, agama Hindu misalnya, agama Buddha misalnya, apakah kita membela Valentina? Enggak. Jadi orang-orang yang membaca itu, orang-orang yang terpelajar itu biasanya mereka akan berpikir dan berpikir, oh ternyata alasannya ini dan ini. Nah, karena masyarakat Israel itu adalah masyarakat yang berpikir dan berpikir, mereka menjadi negara yang kuat. Ya, biasanya negara yang suka berpikir itu adalah negara yang kuat. Mereka berpikir rasional, mereka berpikirnya maju gitu, bernalar tinggi. Ya, karena mereka suka membaca dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi. Biasanya negara yang suka membaca itu mereka akan ya berpikir rasional. Mereka tidak menelan bulat-bulat informasi hoax ya, seperti di Konoha. Konoha kan mudah termakan hoax ya. Ya, kejadian-kejadian pembubaran ibadah paksa yang ada di Konoha itu seperti yang ada di Cidahu dan sebagainya itu sebenarnya mereka kemakan hoax ya. Ya, walaupun itu bukan oknum yang menurut saya pribadi ya, itu bukan oknum yang terjadi di Konoha itu yang ada di Sukabumi di Cidahu, enggak, itu bukan oknum ya. Itu sengaja digerakkan ya, sengaja diciptakan hoax ya, dan sengaja diambil dari kitab-kitab suci agama tertentu di Konoha. Untuk apa? Untuk memperparah keadaan. Ya, untuk apa? Untuk memprovokasi. Jadi bangsa yang membaca itu biasanya bangsa yang tidak langsung percaya dengan berita hoax. Nah, kalau kita bandingkan dengan Konoha misalnya, kenapa Konoha itu mudah kemakan hoax? Kenapa mudah terprovokasi? Karena bangsa atau warga Konoha itu bukan warga pembaca. Kita itu bukan bangsa pembaca. Kita itu malas membaca. Masyarakat yang paling malas membaca sedunia. Ya, salah satu terendah di dunia. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau kita malas membaca? Jadi, kalau kita menjadi negara maju 2045, Konoha menjadi negara maju, itu seperti utopia. Sama seperti misalnya ya, kita pengen memindahkan ya gunung gede atau ya gunung Everest ke Konoha gitu, atau memindahkan Monas ke Amerika. Itu sama seperti itu ya, angan-angannya gitu ya. Jadi terlalu halu ya kalau ada yang mengatakan bahwa Konoha itu tahun 2045 itu maju. Kenapa? Karena kita tidak pernah menjadi bangsa pembaca. Ya, di Konoha itu ya, saya melihat banyak orang membaca, rajin membaca, tapi yang dibaca itu cuma kitab suci ya. Saya tidak melarang warga Konoha untuk baca kitab suci, tapi yang jadi permasalahan itu, kitab suci itu adalah kitab yang subjektif ya, bukan objektif. Namun ya, kalau saya perhatikan warga Israel itu mereka sangat sangat objektif ya. Mereka membaca buku yang objektif seperti buku sains ya, buku yang berbau ilmu pengetahuan ya, bukan buku tentang gosip ya, tentang kebencian, enggak seperti itu ya. Bukan buku yang mengajarkan tentang kebencian, bukan seperti itu ya. Bukan buku yang mengajarkan membubarkan ibadah paksa orang lain, bukan seperti itu ya. Bukan buku yang mengajarkan untuk membenci agama lain, bukan buku seperti itu yang mereka baca, tapi buku tentang ilmu pengetahuan, riset terbaru ya, kemudian
ya teknologi-teknologi terbaru dan lain sebagainya. Sementara di Konoha, ya kalau bicara tentang teknologi, kemajuan atau ya sains dan sebagainya, mereka nggak nyambung. Ya warga Konoha itu lebih menyambung bicara tentang halu, ya bicara tentang hantu-hantu, bicara tentang Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul akan menangkis serangan-serangan rudal dari Amerika. Itu warga Konoha bisa nyambung ya kalau ngomong seperti itu. Tapi ngomong tentang ilmu pengetahuan, ya sains, psikologi, kemudian lain sebagainya, warga Konoha nggak nyambung. Itu salah satu alasan kenapa kita tidak maju-maju. Ya, kenapa kita percaya hal-hal yang berbau mistis, tahayul dan sebagainya? Karena kita malas membaca. Itu intinya ya. Jadi kenapa Israel itu sangat maju, sangat kuat, sangat hebat? Karena mereka membaca. Nah, karena mereka rajin membaca, ini sangat berpengaruh kepada kehebatan daripada Israel. Ya, karena mereka rajin membaca, mereka pengen tahu ilmu pengetahuan, mereka mempelajari yang namanya teknologi. Ya, seperti ya bikin drone, kemudian bikin peralatan militer, ya, Iron Dome dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga bangsa lain ya membeli ya produk-produk daripada Israel. Ya karena produk-produknya dibutuhkan oleh bangsa lain, maka Israel ekonominya mutar, ya muter. Dan ini berhubungan ya, bangsa pembaca, ya karena mereka rajin membaca, mereka berpikir dan mereka yang menciptakan teknologi-teknologi. Ini ada korelasinya ya. Sementara di Konoha ya, Konoha itu hanya sibuk membaca kitab suci yang itu saja, tapi ya isinya mereka nggak ngerti. Mereka cuma menghafal dan tidak pernah yang lainnya mempraktekkan. Sekali mereka mempraktekkan, mereka akan konflik, ribut ya. Ribut bertahun-tahun saling mengkafir-kafirkan satu sama lain. Jadi ya mustahil Konoha itu menjadi negara maju. Saya tidak sedang ya mematahkan semangat Anda, tapi ya biar kita tahu realita yang sebenarnya. Oh, ini realita yang sebenarnya. Jadi semua di dunia ini ada sebab akibat ya. Kenapa Israel itu maju? Apakah karena diberkati oleh Tuhan? Apakah karena bangsa pilihan Tuhan? Saya tidak menerima jawaban seperti itu. Tapi saya menerima jawaban yang logis, masuk akal, dan rasional. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, kenapa Israel itu sangat maju ya? Apa alasannya? Sangat hebat dan luar biasa. Apa alasan selanjutnya? Karena IQ mereka tinggi. Ya, suka tidak suka, IQ mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Saya tidak pernah melihat satu negara maju sekalipun di dunia ini, satu saja, yang IQ rata-ratanya 78. Gak ada guys. Jangan ngeyel, gak ada. Kalau saya mengatakan seperti ini, kelihatan saya itu sombong dan sebagainya. Tapi saya memberikan fakta yang sebenarnya, kejujuran yang sebenarnya. Gak ada satupun negara di dunia ini, ya negara maju yang IQ rata-ratanya 78, gak ada. Kenapa Israel maju? Karena apa? Karena IQ rata-rata mereka di atas 90 ya, atau ya rata-rata 100. Apakah IQ mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat mempengaruhi ya. Kenapa IQ itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Karena mereka punya nalar yang tinggi, kecerdasan. Dan ketika masyarakat itu cerdas, maka mereka tidak akan buang sampah sembarangan. Seperti warga Konoha. Kenapa warga Konoha buang sampah sembarangan? Karena IQ-nya 78. Ya, mereka dinasihati ya malah ngajak ribut, ngajak gelut. Jadi masyarakat yang kurang berkesadaran ya, maka mereka harus menjadi negara terbelakang seperti Konoha. Ya, apalagi yang dipengaruhi oleh IQ seseorang itu untuk kemajuan suatu bangsa? Ada. Ketika yang pemilihan presiden misalnya, pemilihan kepala daerah misalnya, ketika ada calon pemimpin misalnya, mereka misalnya berbohong misalnya ya, atau berkampanye yang tidak masuk akal, atau menggunakan agama ya, menggunakan ya politik identitas dan sebagainya, maka orang-orang yang ber-IQ tinggi mereka akan tahu itu, mereka nggak mau itu. Jadi justru IQ ini sangat berpengaruh untuk kemajuan satu bangsa. Kalau misalnya ada warga Konoha yang mengatakan, nggak ngaruh kok, kita kan punya EQ ya, emosional juga berpengaruh kemajuan satu bangsa. Tapi ya biasanya nggak ada tuh ya ukuran saya melihatnya yang IQ-nya tinggi ya jadi maju, nggak ada. Yang biasanya IQ biasanya. Coba cek data ya. Belanda IQ rata-ratanya berapa? Negara maju itu seperti Belanda, Singapura ya, Finlandia, Norwegia dan sebagainya, itu adalah negara maju.
rata-rata IQ mereka itu tinggi sekali. Kemudian apalagi? Apa yang dipengaruhi oleh IQ yang tinggi ini sehingga negara kita bisa maju? Contoh misalnya di Konoha ada pembubaran paksa ibadah orang lain misalnya. Kenapa mereka membubarkan itu? Karena IQ mereka IQ 78. Kalau IQ mereka itu IQ 100 ke atas, mereka akan berpikir ngapain? Ngapain harus membubarkan paksa ibadah orang lain? Kurang kerjaan banget. Gue kan miskin, ya. Misalnya nih, ya seperti kasus yang ada di Cidahu kemarin itu. Gue kan miskin, kere. Anak gue nanti gimana? Makanya nanti gimana? Jadi, orang yang IQ-nya tinggi itu, mereka berpikir dulu baru melakukannya. Beda, kalau orang yang IQ-nya 78, IQ rendah itu, mereka melakukan dulu baru berpikir. Jadi kebalik-balik ya. Jadi itulah pengaruh daripada IQ untuk kemajuan suatu bangsa. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa Israel itu menjadi negara maju, sangat kuat dan sangat hebat? Apa alasannya? Karena Israel itu ya punya percaya diri yang tinggi, yang kuat. Ya, mereka adalah bangsa petarung. Bayangkan mereka dikeroyok Liga Arab, tapi mereka tetap survive, tetap bertahan. Apa hubungan daripada percaya diri untuk kemajuan suatu bangsa? Jadi gini, apa yang menimbulkan percaya diri daripada bangsa Israel? Yang menimbulkan percaya diri pada bangsa Israel itu adalah egosentris. Berkali-kali saya mengatakan seperti ini, tapi banyak orang Konoha yang menentang. Oh, kamu tuh sok tahu ya. Banyak orang Konoha yang mengatakan seperti itu ya. Teman-teman Kristen juga ada yang mengatakan seperti itu. Jadi egosentris ini ya bisa mempengaruhi percaya diri suatu bangsa. Apa itu egosentris daripada Israel? Egosentris daripada Israel itu adalah bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diberkati. Nah, ini semacam egosentris. Nah, egosentris ini dimasukkan dalam kitab suci. Yang nulis kitab suci itu kan bangsa Yahudi kan. Itu dimasukkan ke kitab suci mereka, dan ini memicu kepercayaan diri mereka. Itu yang mempengaruhi ya. Itu yang mempengaruhi kenapa bangsa Israel itu sangat percaya diri, bangsa petarung. Mereka berpikir bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya sah-sah aja ya kalau misalnya ini digunakan untuk hal yang positif, nggak jadi masalah. Asal jangan digunakan untuk hal ya songong-songongan gitu. Tinggi hati, nggak, jangan seperti itu ya, nggak boleh ya. Jadi ini namanya egosentris. Egosentris itu seperti pedang bermata dua, bisa untuk hal yang baik, bisa untuk hal yang buruk. Untuk hal yang baik itu ya mereka semakin percaya diri. Mereka percaya bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diberkati, sehingga mereka berjuang mati-matian. Percaya diri yang sangat kuat ini ya menjadikan bangsa Israel adalah bangsa petarung yang sangat kuat, luar biasa. Ya, saya tidak sedang membela Israel ya, saya mengatakan apa yang sebenarnya. Kalau Valentina lebih hebat daripada Israel dalam teknologi, dalam IQ, dalam rajin membaca dan sebagainya, maka saya akan membela Valentina. Kalau Valentina itu termasuk 20 negara besar ya yang paling rajin membaca, itu saya akan mengatakan itu. Tapi menurut data nggak masuk ya. Valentina nggak masuk, Konoha juga nggak masuk ya. Kadrun di Konoha juga nggak masuk ya. Apalagi kadrun yang ada di Konoha. Aduh, luar biasa. Ya, semoga mereka nonton video ini dan mereka berpikir secara rasional. Tapi susah juga ya kalau, mohon maaf ya, kalau IQ-nya 78, susah ya menerima fakta. Anti kritik biasanya. Kemudian apa yang mempengaruhi kenapa Israel itu menjadi negara maju, superpower ya. Ya salah satu superpower di Timur Tengah ya. Kenapa bisa seperti itu? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang peduli dengan nilai-nilai gizi. Ya, mereka memperhatikan gizi-gizi anak-anak mereka. Dari mulai kandungan mereka sudah diperhatikan. Ya, makan-makan yang bergizi. Dan ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi ya supaya anak-anak yang lahir di Israel itu tidak stunting seperti di Konoha. Jadi di Konoha itu ya banyak warga Konoha yang stunting ya. Tiba-tiba mereka mengatakan, oh kita pro Valentina. Kalau kita tanya kenapa lu pro? Ya karena kemanusiaan. Kenapa kemanusiaan? Kan banyak kan, nggak hanya di situ ya. Warga Konoha akan marah-marah ya. Mereka pemikirannya sampai situ, mentok.
nggak ada ya pemikiran-pemikiran yang lain. Jadi mereka membenci Israel, tapi di Konoha mereka melakukan penjajahan, pembubaran paksa, ya persekusi dan sebagainya. Jadi orang-orang seperti inilah orang-orang yang stunting waktu kecil. Jadi stunting itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, guys. Sangat-sangat mempengaruhi. Ya, biasanya orang yang stunting ini adalah orang yang berendah rendah, ya. SDM rendah ya, dalam kurung SDM rendah. Cuman kalau saya mengatakan bahwa banyak di Konoha itu menurut data yang stunting, maka nggak akan ada yang peduli, nggak akan yang peduli ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan Israel, itu adalah negara yang jumlah stuntingnya menurut data itu sangat sedikit. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa Israel itu sangat kuat? Mereka banyak menerima penghargaan Nobel karena mereka apa? Mereka cerdas. Ya, kenapa mereka cerdas? Ada hubungannya ya. Semua berhubungan ya. Karena mereka tidak stunting, tidak kurang gizi waktu kecil, kemudian mereka rajin membaca. Nah, perpaduan kedua ini mereka jadi cerdas. Ya. Jadi ada alasan yang paling rasional gitu, ada alasan yang paling masuk akal gitu. Ya, saya tidak mengambil dari sudut pandang agama ya. Saya tidak mengambil, itu bukan ranah saya gitu ya. Itu ranah pendeta ya. Kalau mengatakan seperti itu bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan, nggak ada masalah, sok aja. Itu kan dari sudut pandang agama. Agama itu kan subjektif, bukan objektif ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa Israel itu sangat kuat gitu, bisa ditakuti di Timur Tengah? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena lobby-lobby diplomasi mereka yang sangat kuat. Mereka kuat di segala bidang. Teknologi mereka kuat, ya, seni mereka kuat, semua hal mereka kuasai. Ada ya di bidang apapun ya. WA yang menciptakan ya orang Yahudi, kemudian di Amerika banyak orang Yahudi, ya, yang memegang pemerintahan Amerika itu banyak orang Yahudi dan sebagainya. Jadi semua lini mereka kuasai. Apakah kita membenci karena mereka menguasai semua lini? Enggak, jangan membenci. Kita harus belajar dari mereka. Kita harus belajar dari bangsa Israel, ya. Bukan membenci ya, bukan iri ya, tapi belajar dari bangsa Israel itu lebih baik daripada kita harus menghujat. Saya tidak membela Israel, saya tidak membela Valentina, saya tidak membela siapa-siapa, karena menurut saya itu masalah pribadi mereka ya, seperti ribut sama tetangga mereka. Kita jangan ikut-ikutan. Kita lebih baik fokus Konoha, bagaimana caranya Konoha menjadi negara maju. Itu fokus kita yang sebenarnya. Oke, sekian di video ini, terima kasih sudah menyimak ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.